Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan adalah nikmat yang tak terhingga dari Allah, yang tak ternilai dari Allah. Dan semoga kalian dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian semua diberikan pahala yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membagikan keilmuan tentang kipas angin. Bagaimana cara cepat mendeteksi kipas angin yang berdengung tidak mau berputar. Tujuannya adalah, pertama, kemarin saya ada buat video seperti ini, tapi videonya itu kayak kurang bagus menurut saya gitu. Jadi mungkin masyarakat nggak begitu paham. Jadi saya niat untuk buat video baru lagi agar masyarakat mungkin lebih paham dengan video yang ini. Dan yang kedua, saya melihat channel YouTube banyak orang yang kebingungan tentang bagaimana cara mendeteksi kipas angin yang kerusakan, berdengung dan tidak mau berputar. Nah, banyak orang yang bingung di situ. Mungkin video saya ini membantu kalian semua untuk mengerjakan pekerjaan kalian agar lebih mudah. Saya sarankan kalian untuk mengambil buku dan pulpen untuk mencatat apa yang saya terangkan di sini. Apabila perlu, video yang saya upload ini kalian download juga nggak apa-apa. Silakan aja kalian download lalu kalian pelajari. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok permasalahan. Nggak usah bertele-tele biar durasinya nggak terlalu panjang. Penyebab kipas angin yang berdengung tidak mau berputar. Catat ya, ada 4 faktor yang menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar. Apa saja itu, Bang? Yang pertama, kapasitor yang lemah. Nah, nanti saya akan menjelaskan caranya, bagaimana cara mengecek kapasitor yang lemah. Dan yang kedua, bushing yang macet. Nah, bushing yang macet juga bisa menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar. Yang ketiga, bushing yang koplak. Bushing yang koplak juga termasuk kerusakan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar. Dan yang keempat, terakhir, kawat dinamo yang korosi. Nah, ini sangat sering terjadi. Kawat dinamo yang korosi bisa menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar. Nah, dapat dipahami ya apa yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Cara mengecek unsur-unsur yang menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar. Gimana caranya, Bang? Nah, yang pertama, cara mengecek kapasitor yang lemah. Semua unsur kerusakan kipas angin pada kipas angin yang menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar itu ada tanda-tandanya, guys. Nah, tanda dari kapasitor yang lemah itu apa, Bang? Tandanya, kalau kapasitor tuh ini ya, guys. Kalau kapasitornya lemah, tandanya adalah kipas angin tidak mau berputar jika tidak dibantu dengan tangan. Atau begini,
Jika baling-baling diputar dengan tangan, baling-baling kan posisinya di sini. Jika baling-baling diputar dengan tangan, asnya ini lancar, tapi kipas angin tidak mau berputar, itu bisa jadi menyebabkan kapasitor yang lemah, yang disebabkan oleh kapasitor yang lemah. Atau jika baling-baling diputar dengan tangan lancar, ketika dihidupkan dia tidak mau berputar, tapi ketika kita bantu putar pakai tangan dia berputar, itu juga salah satu tanda kapasitor yang lemah. Nah, yang kedua, cara mengeceknya, buka baling-baling sampai kelihatan asnya seperti ini. Lalu nyalakan kipas angin. Apakah dia mampu berputar tanpa baling-baling? Jika mampu berputar tanpa baling-baling, sudah jelas dipastikan itu adalah penyebabnya kapasitor yang lemah. Nah, selanjutnya, jika dia sudah berputar tanpa baling-baling, coba kalian pegang seperti ini, tahan. Jangan terlalu kuat ya, tahan agak gimana ya? Jangan terlalu kuat, tapi tahan seperti menahan putaran as ini sedikit saja. Apakah dia berhenti asnya atau masih lanjut berputar? Kapasitor yang bagus ketika ditahan seperti ini, itu asnya masih mampu berputar sebentar, lalu dia berhenti. Nah, itu adalah kapasitor yang bagus. Jika kapasitor yang lemah, apabila kita tahan seperti ini, itu asnya langsung berhenti guys, nggak sanggup berputar. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami kalian semua. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Penyebab kedua kapasitor berdengung dan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar adalah busing yang macet. Nah, tandanya apa bang busing yang macet itu bang? Kalau busingnya macet, nah tandanya adalah asnya ini ketika kita sudah copot baling-baling ya, atau belum copot baling-baling. Nah, aku contohin yang belum copot baling-baling dulu. Ketika belum dicopot baling-baling, kita putar seperti ini tuh nggak bisa berputar, berat, sangat berat. Itu artinya busingnya sudah aus guys, atau macet. Kalau udah pakai baling-baling berat nggak perlu dibuka lagi, dibuka udah pasti tetap berat, kan gitu. Nah, yang kedua, cara mengecek busing yang macet itu, ketika pakai baling-baling, dia mampu berputar tapi tidak lama. Busing yang bagus itu ketika ada baling-baling terus diputar, itu mampu bertahan 4-5 detik putarannya. Nah, jika ada baling-baling terus diputar dia cuma bertahan 1 detik, itu tandanya busingnya juga macet guys. Nah, begitu cara mengecek busing yang macet. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke penyebab ketiga. Penyebab ketiga kipas angin berdengung dan tidak mau berputar itu adalah busing yang koplak. Nah, sebelumnya saya nggak menjelaskan busing itu apa. Nah, busing itu adalah ini. Tunggu ya, saya ambil contohnya dulu. Sebentar ya.
Nah, bushing itu apa bang? Bushing itu adalah ini. Nah, letaknya di mana bang? Letaknya itu ada di dalam sini, guys. Di dalam dinamo, di dalam as, ditutup dinamo. Tunggu ya, saya ambil dulu contohnya. Sebentar. Nah, bushing itu letaknya di mana bang? Nah, bushing itu letaknya di sini guys. Nah, ini namanya bushing. Dia adalah alat untuk penahan as agar tidak koplak. Nah, bushing itu di sini. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi gimana bang cara mengecek bushing yang koplak? Cara mengecek bushing yang koplak gampang guys. Ini as yang keluar, as depan yang keluar, tinggal didorong ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jika dia bergeser atau bunyi peletak peletok peletak peletok, itu tandanya sudah koplak parah guys. Dia koplak sedikit aja kipas angin bisa berdengung dan tidak mau berputar guys. Nah, didorong ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, dia akan terasa guys bergeser sedikit, kletek 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 kletek. Nah, itu tandanya bushing yang koplak. Keseringan bushing yang koplak itu ada bushing depan, keseringan di bushing depan, ada juga di bushing belakang. Nah, kalau di bushing belakang yang koplak itu terasanya sedikit aja guys, sedikit aja. Makanya kita perlu buka casing dinamonya guys, seperti ini. Nah, kita perlu buka, nanti kita lihat asnya. Tunggu saya ambil asnya dulu ya. Nah, nanti kita lihat asnya seperti ini. Kalau dia macet ataupun koplak, itu akan ada, tunggu nggak fokus guys, itu akan ada goresan-goresan seperti ini guys. Nah, ini parah kali, ini dah parah kali udah macetnya nih. Akan ada goresan-goresan seperti ini. Nah, ini masih bagus. Nah, ini adalah tanda bushing yang sudah rusak dan sudah macet. Lebih baik diganti sebelum kipasnya rusak lagi. Nah, gitu ya. Lebih baik diganti sebelum kipasnya rusak lagi. Jelas ya? Maaf guys, ada yang terlewat. Saya belum menjelaskan tandanya kalau bushing itu koplak. Nah, ini kipas angin yang ada di depan saya ini bushingnya macet ya guys. Nah, nggak lancar dia, berat kali guys, sangat berat. Jadi bang, apa tandanya bushing koplak bang? Nah, tanda kerusakan bushing koplak itu kipas angin ketika dihidupkan dia mau berputar tapi tiba-tiba berhenti. Nah, tiba-tiba berhenti, sama kayak kapasitor, kayak kerusakan kapasitor. Dia mau berputar tapi tiba-tiba berhenti. Nanti kita putar lagi pakai tangan, dia mau berputar lagi terus berhenti lagi, begitu terus. Nah, itu adalah tanda bushing yang macet. Kalau kita tunggingkan seperti ini kipas anginnya, dia mau berputar lancar. Nah, itu adalah tanda bushing yang koplak. Maaf, yang koplak. Itu bushing yang koplak. Jelas ya? Jelas ya? Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir. Nah, tahap ini yang paling sering terjadi ketika kita dapati kipas angin yang berdengung dan tidak mau berputar. Bang, sudah ganti bushing, sudah ganti kapasitor, tapi kipas angin masih berdengung dan nggak mau berputar. Nah, itu masalahnya di mana bang? Nah, itu masalahnya adalah yang keempat. Di masalah yang keempat,
yaitu dinamo yang korosi. Nah, tandanya apa Bang kalau dinamo yang korosi? Tandanya lahar ini, as ini ketika masih ada baling-baling kita putar, itu putarannya lancar, sangat lancar, putarannya sangat lancar. Tapi ketika dinyalakan, kipas angin hanya berdengung, nggak mau berputar, hanya berdengung. Ketika kita dorong asnya ke atas ke bawah, itu nggak oglek, nggak koplak, itu adalah tanda dinamo yang korosi dan menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar. Nah, sampai di situ paham ya? Baik, kita lanjut. Bang, gimana cara ngeceknya kalau dinamo itu korosi yang menyebabkan kipas angin itu berdengung? Oke, gampang. Pertama, kita ambil kabel kapasitor. Oh, saya jelaskan dulu. Yang menyebabkan kipas angin dinamo korosi, yang menyebabkan kipas angin berdengung dan tidak mau berputar, itu dinamo yang korosi. Dinamo yang bagian mana Bang? Dinamo ini kan ada dua bagian. Bagian speed, ada 3 bagian, maaf. Bagian speed itu di sini di saklar 1 2 3. Bagian sekring dan bagian kapasitor. Nah, kalau kipas angin berdengung dan tidak mau berputar, itu adalah kerusakan korosi di bagian kapasitornya guys. Gimana cara ngeceknya Bang? Cara ngeceknya, ambil mancis, ini dikoak aja guys, dikoak sedikit untuk mengukur menggunakan multitester. Nah, sebentar. Nah, kelihatan ya kabelnya ya, sampai kabelnya kelihatan seperti ini guys. Nah, lanjut, ambil multitester. Tunggu ya, sabar. Nah, pakai skala apa Bang? Pakai skala ohm. Skala ohm ini ya, yang ini, yang ada tanda seperti lingkaran ini skala ohm. Dikali berapa Bang? Kali 100 di sini. Nah, di situ dikali 100. Langsung kita cek ukur 2 kabel kapasitor ini. Nah, di situ kelihatan ya, jarum nggak bergerak. Tunggu kita koneksikan dulu. Nah, multitesternya bagus ya, kelihatan jarum tidak bergerak. Itu tandanya jalur di kapasitor ini sudah korosi atau putus. Korosi atau putus. Cuman itu Bang? Enggak, ada satu lagi. Nah, itu satu. Nah, yang kedua tetap di jalur kapasitor, tapi kapasitor lewat kabel yang menuju sekring. Nah, di sini kan, oh ini nggak ada tandanya Kak, ini kipas angin arasi nih. Kabel kapasitornya warna hitam semua. Kalau di kipas angin Miyako, dia kabel kapasitor ini kan merah sama hitam. Nah, yang hitam itu sekring, yang merah itu kapasitor atau running atau starting. Nah, caranya ngeceknya di mana Bang? Cara ngeceknya yang kedua adalah ambil coknya,
Pastikan saklarnya tidak terpilih ke setiap speednya. Maaf, sorry nggak kelihatan. Tidak terpilih ke setiap, ini kan terpilih kan 2 1, harus di 0, harus di posisi 0. Oke, udah dapat ya. Posisi 0, kita ambil satu multitester di kepala cok, satu di kabel. Nah, naik satunya lagi. Nah, mati. Coba kita pindah ke kepala cok yang satunya lagi. Tadi yang di sini kan, ini yang di sini, yang sebelahnya. Nah, ini harus mati guys, karena ini nggak nyambung kemana-mana. Yang nyambung itu cuman satu kepala cok. Nah, berarti nyambung di sini kan. Ini hidup. Nah, hidup. Yang sini mati. Yang mati ini adalah jalur starting atau jalur kapasitor. Nah, yang hidup ini adalah screennya guys, jalur screen atau running, jalur running. Nah, seperti itu. Apabila satu kabel dari kapasitor ini diukur mati, itu adalah penyebab kipas angin yang berdengung dan tidak mau berputar. Dinamonya korosi. Seperti itu. Gampang kan? Nangkap kan? Nangkap. Nah, nangkap ya. Semoga kalian mengerti semua. Saya sudah menjelaskan tadi kerusakan tentang keilmuan kerusakan kipas angin yang berdengung dan tidak mau berputar. Ada 4 unsur. Unsur pertama adalah kapasitor yang lemah. Unsur kedua adalah penyebab bushing yang macet. Penyebab ketiga adalah bushing yang koplak. Dan penyebab keempat adalah dinamo yang korosi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, satu lagi guys. Ini sekedar tips ya. Tips ini juga dari pengalaman pribadi saya yang akan saya bagikan ke kalian semua. Ya, kalian mau tiru ya alhamdulillah, nggak tiru ya nggak apa-apa, saya nggak maksa. Sekedar tips, jadilah tukang servis yang bagus, rapi, dan hasil servisannya awet. Nah, jadilah tukang servis yang bagus, rapi, dan hasil servisannya awet. Kenapa harus begitu bang? Karena pelanggan bisa percaya sama kita, walaupun kita jauh, dia akan tetap mau servis sama kita karena dia sudah percaya sama kita. Itu. Caranya gimana bang? Jadi tukang servis yang awet, rapi. Gampang. Caranya cuma satu. Rajin mengecek kerusakan yang lain. Nah, tangkap ya. Rajin mengecek kerusakan yang lain. Nah, misalnya ini kipas angin yang ada di depan nih, merek Arasi punya kita kan. Kerusakannya apa nih? Mati total, tapi kita cek screennya masih hidup. Screen mana nih? Kita cek screennya masih hidup nih. Nah, masih hidup kan? Berarti nggak mati total. Berarti berdengung. Nah, berdengung. Kerusakannya di mana aja nih berdengung? Di dinamo korosi satu kan. Terus apalagi? Di sini bushingnya macet. Nah, kita cek lagi. Apalagi yang rusak? Bushingnya macet. Nah, tadi saya udah jelaskan gimana lihat bushing yang bagus atau enggak. Kita buka asnya. Kita lihat di sini ada goresan-goresan enggak? Kalau ada goresan banyak seperti ini, ganti aja guys. Ganti sebelum kipasnya rusak lagi. Sebelum sebulan, baru dipakai sebulan udah rusak lagi kan. Kasihan pelanggannya kan gitu. Nah, ganti aja guys. Terus yang menyebabkan biasanya
Kalau bushing udah macet ini, itu tekanan dari kapasitor terus masuk guys. Nah kapasitor ini bisa lemah, bisa jebol. Nah cek lagi nanti kalau udah diservis, dihidupkan, cek kapasitornya masih bagus nggak. Caranya kan tadi udah saya jelaskan, dipegang seperti ini, masih mampu berputar atau enggak. Nah gitu, cek kapasitornya lemah bang, ganti aja, ganti yang baru. Nah kan modalnya berapa lah, bushing, kapasitor, sama bongkar dinamo. Kalau di tempat aku bongkar dinamo itu dempul, bongkar dinamo aja ya, ganti bushingnya berapa satu, ini yang berapa mili ya, 10 mili, 10 mili berapa ini ya, 7.000 ya, 7.000, kapasitor 5.000. Nah 50 tambah 7, 57 tambah 5.000, berapa, 62 ya, 62 baru modalnya kan. Bongkar dinamo kita nggak pakai bahan paling WD, minyak, sama nggak ada lah, sama tenaga lah. Nah seperti itu. 62 kita kasih harga berapa, misalnya mau 62 biar ngepas 65. Nah gitu. Atau kita kasih harga 80 tapi ada garansinya sebulan misalnya gitu guys. Bicara soal garansi itu adalah pemikat pelanggan guys. Nah garansi itu adalah pemikatnya tukang servis untuk pelanggan. Nah kita harus mainkan garansi. Nah seperti itu agar pelanggan kita juga ramai dan percaya sama kita. Bang nggak rugi bang mainkan garansi? Enggak lah, nggak rugi lah. Orang udah bisa kita jamin, komponen udah kita ganti semua, mau rusak gimana lagi coba. Nah mau rusak gimana lagi, kalaupun ada rusak berarti apes di kita. Ya udah kita tinggal hitung aja apa yang rusak. Misalnya kita ganti apa tadi, bongkar dinamo, kapasitor sama bushing ya kan, ternyata rusak lagi, tapi rusaknya di luar itu. Misalnya apa yang rusak, ini box spring, ya udah bilang aja sama pelanggannya, oh kak ini box springnya rusak, aku kurang ngecek tadi. Oh gitu ya bang, makanya rusak lagi. Iya, ini ada biayanya kak, berapa bang? Ya udah berapa harga box swingnya? 10.000 bilang kan, gampang kan, gampang guys. Jadi saran dari saya seperti itu guys, semoga kalian menerimanya. Dan apabila kalian tidak mau mendengarkan juga nggak apa-apa, saya nggak marah. Itu hanya berbagi pengalaman, berbagi tips. Semoga kalian semua juga memahami kondisi saya. Saya hanya berbagi ilmu. Saya tidak ada maksud tujuan apa-apa. Oke, mungkin sekian saja video tutorial dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk orang banyak dan untuk masyarakat yang ingin belajar servis kipas angin atau servis elektronik. Mungkin kedepannya akan saya buat video cara menservisnya, tapi belum ada waktu guys. Nantilah, nunggu kosong. Soalnya di sini juga saya sambil buka warung, sambil buka usaha pangkas rambut. Jadi servisan ini adalah usaha sampingan saya. Nah, lumayan kan? Usaha sampingan saya. Nah, gitu. Oke, mungkin segitu aja.
Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal hingga akhir. Terima kasih yang udah komen. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya ini untuk menjadi lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Saya sudahi tutorial saya. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.